Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam renungan kita Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Ini sungguh merupakan anugerah, rahmat dan kebaikan Tuhan yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk menikmati karya Tuhan dan juga untuk berkarya melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak ibu dan bapak semuanya merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan saya akan bacakan bagi bapak ibu semuanya tentang firman Tuhan yang dituliskan di dalam ayat ini. Dikatakan dengan judul kerinduan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Berbahagialah yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, saya yakin atau saya duga sebagian kita pasti pernah mendengarkan nyanyian tentang seperti rusa merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Itu adalah nyanyian yang diangkat dari Mazmur pasal 42 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan juga itu adalah gambaran tentang kerinduan akan Allah yang dituliskan oleh pemazmur, menjadi gambaran tentang hati yang haus, rindu akan Allah, seperti rusa yang rindu akan sungai yang berair. Itu adalah ayat yang sangat-sangat indah, memberikan gambaran kepada setiap orang bagaimana hati yang merindukan Allah tersebut. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dalam pasal 63 ini, yang ayat pertama sampai 5 yang tadi sudah saya bacakan bagi kita, pemazmur tidak lagi membuat suatu gambaran seperti seekor rusa yang rindu air yang berair sebagai gambaran tentang hati yang rindu akan Allah. Tetapi dalam Mazmur 63 ini, pemazmur langsung menuliskan tentang hatinya, tentang dirinya yang sangat merindukan Allah. Tentunya ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan bukan berarti sama seperti yang dialami oleh manusia. Mengapa ada rindu? Karena lama sudah tidak bertemu. Bukan itu. Tapi karena kerinduan akan Allah ini adalah suatu penjelasan, suatu gambaran tentang yang dimiliki oleh Daud. Hatinya yang haus, hati yang lapar, hatinya yang senantiasa ingin dekat-dekat dengan Tuhan. Jadi ini rindu bukan seperti yang kita bayangkan, artinya sudah lama banget gak bertemu sehingga rindu. Seperti yang saya alami suatu ketika di tahun 1993, saya berangkat ke kota Bandung kuliah untuk masuk sekolah teologi selama 3 tahun, hampir 4 tahun. Tahun 1996 baru saya pulang ke kampung saya untuk berjumpa dengan ibu saya. Dan saya sangat rindu sekali untuk berjumpa dengan ibu saya. Dan pada saat saya bertemu, saya langsung peluk. Ibu saya menangis, saya juga menangis karena sangat rindu. Karena pada zaman itu saudara belum ada telepon seperti sekarang bisa telepon ke kampung saya, belum ada handphone. Kirim surat saudara, itu bisa dikirim sebulan baru bisa sampai, dibalas lagi. Wah, itu sangat sulit. Rindu karena lama sudah gak bertemu. Tapi hati yang rindu kepada Allah yang dimaksudkan oleh pemazmur di sini bukan hati yang rindu karena sudah lama tidak bertemu, tapi adalah hati yang begitu butuh akan Tuhan, merasa ingin berjumpa dengan Tuhan, merasakan ingin dekat-dekat dengan Tuhan, ingin mengalami persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang kerinduan yang diungkapkan oleh pemazmur atau Daud di dalam ayat 63 atau pasal 63 ayat 1 yang kelima ini. Dan dia berkata hatinya yang sangat rindu akan Allah
Dia katakan, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Dikatakan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara bisa bayangkan dan gambarkan sekarang, kalau saudara ada di rumah, ada pot bunga yang lama sudah tidak disiram. Waktu air disiram di sana, wah itu langsung meresap, langsung diserap. Diserap oleh apa? Tanah tersebut. Kenapa? Karena dia begitu butuh air. Nah, demikian jugalah hati pemazmur. Hatinya begitu butuh akan Tuhan, butuh akan Allah. Dan dia katakan jiwanya mencari Tuhan, dan jiwanya haus akan Tuhan. Tubuhnya rindu kepada Tuhan, artinya ingin dekat-dekat dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena dalam ayat keempat dikatakan, sebab kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Dia bisa menyadari bahwa Tuhan itu lebih dari segala-galanya, lebih dari segala kebutuhan apapun dalam dunia ini. Artinya, bagi Daud yang suka memuji Tuhan, bagi Daud yang juga banyak aktivitas yang dikerjakan, kebutuhan utama dia adalah Tuhan. Karena sebab kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Hidup itu penting. Semua pekerjaan penting. Semua usaha-usaha yang kita kerjakan penting. Semua usaha yang kita kerjakan itu penting. Tapi bagi Daud, lebih penting semuanya dari semua itu, lebih penting bahkan dari hidup itu sendiri adalah kasih setia Tuhan. Makanya dia sangat butuh Tuhan. Makanya dia katakan dalam ayat yang keempat dan yang kelima tadi, dia yang dilakukan oleh pemazmur adalah hatinya memegahkan Tuhan dengan bibirnya. Hatinya memuji Tuhan seumur hidupnya dan menaikkan tangan demi nama Tuhan. Hatinya begitu haus dan lapar akan Tuhan. Wow, waktu saya melihat dan membaca tentang hati Daud yang begitu rindu akan Allah, hati yang begitu haus akan Allah, saya langsung berpikir, Tuhan, ini sangat luar biasa. Tapi waktu saya melihat tentang kerinduan Daud, saya mulai memikirkan tentang diri saya. Tuhan, bagaimana dengan diri saya? Apakah saya memiliki kerinduan seperti yang dimiliki oleh Daud? Adakah hati yang haus senantiasa rindu ingin bersekutu dengan Tuhan? Dan juga saya bertanya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu juga masih memiliki hati yang rindu dan haus kepada Tuhan? Kalau masih memiliki, itu sangat luar biasa. Lanjutkan dan teruskan. Karena kalau orang memiliki hati yang haus akan Tuhan, dia akan mengalami kepuasan dari Tuhan. Tapi pertanyaan kembali, jika hari ini, pagi ini ternyata terjadi kekeringan, terjadi hati yang sudah semakin menjauh dari Tuhan, hati yang rindu itu sudah semakin memudar, hari ini perlu kita kembali membuka hati kepada Tuhan. Perlu pula kita mendorong diri kita untuk berkata, aku rindu akan Tuhan seperti rusa yang rindu akan air. Hati kita haus akan dia, hasrat itu. Kalau sudah mulai mengering, itu artinya kita butuh kembali untuk menyegarkannya di hadapan Tuhan. Mungkin karena terlalu banyak pergumulan, mungkin karena terlalu sibuk, mungkin karena terlalu pekerjaan yang harus dikerjakan, hati dan rindu akan Allah itu semakin berkurang. Atau mungkin karena persoalan yang kau hadapi terlalu sulit dan belum tuntas-tuntas, akhirnya engkau tidak memiliki hati yang rindu lagi akan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan semakin berkurang, membaca firman Tuhan semakin tidak dilaksanakan lagi, apalagi memuji Tuhan. Atau mungkin dilakukan pun hanya sekedar rutinitas dan tidak merasakan persekutuan yang intim lagi dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, renungan ini membawa saya bertanya, seperti apakah kedalaman hasrat hatiku kepada Allah? Dan juga Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya izinkan saya bertanya, sejauh manakah hasrat dan kerinduanmu ingin berjumpa dan mengalami persekutuan dengan Allah? Apakah masih ada hati yang rindu? Kalau ada masih hati yang rindu, apakah ada hasrat untuk mencari Tuhan? Adakah jiwa yang haus, tubuh yang merindukan kepada Tuhan? Saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini, pada kesempatan yang indah ini, saya yakin bukan suatu kebetulan Tuhan kembali mengingatkan kita. Daud yang menunjukkan hatinya yang rindu akan Allah. Kiranya pagi hari ini kerinduan akan Allah, hati dan hasrat yang ingin bersekutu dengan Allah kembali berkobar dalam hatimu. Karena kalau kita mengalami perjumpaan, kebersamaan dengan Allah, itulah menjadi kekuatan bagi kita. Jika kita mengalami kebersamaan, hati yang rindu akan Allah, dan itulah yang akan menjadi jaminan pertolongan bagi kita. Jangan mau diselewengkan oleh apapun di dalam kehidupan ini. Jangan izinkan dirimu ditarik dan dijauhkan dari Tuhan. Karena kalau itu yang terjadi, maka hidup ini menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh mengecewakan
dan menyakitkan. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, apapun pergumulan yang ada, apapun persoalan yang ada, engkau akan terus mengalami kesegaran. Jiwa kita segar, hati kita akan damai, sama seperti seekor rusa yang merindukan air. Waktu dia bertemu dengan sungai yang berair, dia akan mengalami kesegaran, dia akan meminum dengan sepuasnya. Dan waktu dia mengalami kepuasan dan kesegaran, dia akan bisa melaksanakan aktivitas selanjutnya. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan ingin senantiasa menyegarkan jiwa kita di setiap saat. Karena kalau dia menyegarkan jiwa kita, disitulah kita akan mengalami kekuatan, disitulah kita mengalami berkatnya. Itulah sebabnya jangan pernah tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Naikkan pujian-pujian yang menyegarkan iman kita. Naikkan pujian yang menguatkan hati kita. Bawa hidup kita, diri kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan Allah untuk mengalami kesegaran jiwa, kesegaran batin dan kesegaran iman. Mari kita terus juga melakukan pelayanan yang menyegarkan iman. Jangan justru melelahkan kita, membuat kita kering dan kerontang seperti tanah yang kering, seperti tanah yang tandus, saudara. Tapi kalaupun itu sedang terjadi, saya memberitahukan kita bersyukur. Allah siap untuk menyegarkan jiwa kita. Miliki hati yang haus, hati yang rindu kepada Tuhan. Itulah sebabnya hari ini, Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 ini, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, ambil waktu, berikan dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Ambil waktu, kesempatan untuk memuji Tuhan. Dan jadikan semuanya itu bukan sekedar rutinitas, tapi untuk mengalami kesegaran dengan Tuhan. Karena hati kita rindu akan Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, saya mau mengajak kita terus melakukan doa-doa kita, melakukan puji-pujian kita kepada Tuhan, melakukan ibadah-ibadah kepada Tuhan, karena kita merindukan Dia. Daud mengatakan, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Kiranya pagi hari ini, Bapak dan Ibu semuanya mengalami jamahan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, diberikan hati yang senantiasa haus dan rindu untuk berjumpa dengan Allah, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Pemazmur mengatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Artinya pemazmur senantiasa memberikan hatinya, pikirannya terarah kepada Tuhan. Pagi hari ini, doa dan harapan saya, kesegaran dari Tuhan atas imanmu, atas kasihmu kepada Tuhan, kembali dikobarkan pagi hari ini. Ingat, Yesus sangat mengasihi kita, Yesus sangat mencintai kita. Dan karena Dia sangat mengasihi, mencintai kita, Dia rela dan mati di atas kayu salib karena cintanya. Saudaraku, pernahkah Anda berpikir, kalau Tuhan mencintai kita, tapi kita tidak mencintai Dia, betapa kecewanya hati Tuhan? Dan pagi hari ini, mari kita mencintai Tuhan, bukan membalas cintanya, tapi karena sesungguhnya Dia memang layak untuk dicintai, layak untuk dirindukan, layak untuk kita dekat-dekat kepadanya. Dan kalau Dia mencintai kita, itu kebaikan kita. Dan kalau kita juga mencintai Tuhan, itu demi kebaikan kita, demi kebaikan kehidupan kita. Itulah sebabnya pagi hari ini saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan, cinta akan Tuhan, hati yang hasrat, yang rindu akan Tuhan, semakin berkobar dalam hatimu, sehingga kita semuanya tidak pernah menyia-nyiakan waktu, tidak pernah membuang-buang waktu, tapi setiap waktu kita membangun hubungan dan relasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa dalam nama Yesus, memohon menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Tuhan jamah, lawat mereka, Tuhan pulihkan, bawa setiap hati mengalami kesegaran. Kiranya cinta mula-mula, kasih mula-mula kepada Allah dikobarkan kembali, sehingga hari ini, pagi ini, apapun menjadi pergumulan, apapun menjadi persoalan, apapun masalah dialami, jangan biarkan mereka, ya Tuhan, dialihkan dari cinta mereka kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini hamba berdoa, cinta akan Tuhan, hasrat akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan semakin bertambah dalam kehidupan setiap kami, saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, dijamah dan dilawat oleh Tuhan, sehingga mereka mengalami kesegaran kembali, kesegaran bersama dengan Tuhan, kesegaran iman, kesegaran jiwa, kesegaran tubuh, karena hatinya mencari Allah, hatinya senantiasa haus akan Allah, dan itu akan pasti dipuaskan oleh Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, kesegaran dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan terjadi pagi hari ini. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, ya Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, dari mengalami pergumulan Tuhan tolong, karena hati mereka senantiasa bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, dan alami kesegaran dari Tuhan, karena kita
Yang rindu akan Tuhan akan dipuaskan kerinduannya. Yang haus akan Tuhan akan dipuaskan kehausannya. Karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi dan mencintai kita dengan begitu luar biasa. Dan tidak ada cinta lain yang terbesar dibandingkan dengan cinta Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, jika ada pergumulan dan doa yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Kita akan terus mendukung supaya Bapak Ibu juga mengalami hati yang terus segar dan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi, salam sejahtera, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.